Ini Rick. Dan hari ini, dia akan menuju orbit, di mana dia akan menghabiskan 1 tahun penuh dalam kondisi tanpa gravitasi. Tidak bisa berjalan, tidak ada tanah di bawah kakinya, tidak ada waktu untuk sekadar berbaring atau berdiri. Peluncuran dilakukan di bawah gaya gravitasi yang sangat kuat. Sebelum mencapai tempat tanpa bobot, Rick mengalami gaya gravitasi yang paling dahsyat. Rasanya berat, jantungnya berdebar kencang, tubuhnya tertekan ke kursinya. Setiap sel di tubuhnya terasa seperti meledak. Tapi tiba-tiba, hening. Tubuhnya terangkat dari kursi, tali pengaman terlepas, dan dia mulai melayang perlahan. Tanpa lantai atau langit-langit, semuanya terasa aneh. Kepalanya berputar, perutnya mual, tetapi Rick tertawa dan menyadari untuk pertama kalinya bahwa bumi sekarang jauh di bawah. Hari pertama seperti sebuah perjalanan. Semuanya terbang, tubuhnya tanpa bobot, benda-benda berputar di udara, dan setiap pandangan keluar jendela adalah penemuan baru. Rick bermain dengan gelembung air, mencoba salto, dan sangat gembira seperti anak kecil, karena ini bukan simulator, tetapi penerbangan nyata keluar angkasa. Stasiun tersebut mengorbit bumi setiap 90 menit, dan Rick melihat puluhan matahari terbit dan terbenam sepanjang hari. Sungguh menakjubkan. Tidak ada malam yang normal, tidak ada pagi yang sebenarnya. Jadi, jadwal yang ketat dan pencahayaan buatan diperlukan untuk mencegah tubuh kehilangan kesadaran akan waktu dan mengalami kerusakan. Makanan pertama di luar angkasa sungguh mengejutkan. Rasanya hambar, seperti kardus. Ini karena dalam kondisi tanpa gravitasi, darah dan cairan naik ke kepala, selaput lendir hidung membengkak, dan indera penciuman seseorang terganggu, hampir seperti saat pilek parah. Padahal, penciumanlah yang memberikan sebagian besar rasa. Itulah mengapa para astronot lebih menyukai makanan pedas, asam, dan berwarna cerah, setidaknya untuk mencium sesuatu. Minum dari cangkir tidak mungkin. Air tidak mengalir ke bawah, air menggantung seperti tetesan dan bisa melayang. Jadi Rick belajar minum dari kantong khusus, dengan sedotan dan selang. Dia menangkap remah-remah yang melayang, menempelkan garpu ke dinding, dan tersenyum. Dalam kekacauan ini, semuanya perlu diamankan, bahkan sarapannya sendiri. Dia harus tidur di dalam kantong yang diikat ke dinding. Tanpa itu, tubuh Anda akan melayang begitu saja. Jika Anda lupa menyalakan ventilasi, udara akan stagnan, dan bernapas akan menjadi sulit. Dan jika Anda tidak mengamankan diri, Anda bisa terbangun dengan kepala terbentur instrumen. Bahkan tidur pun merupakan tugas yang sulit. Seminggu kemudian, fase baru dimulai. Semuanya menjadi rutinitas. Rick tidak lagi terkejut, tetapi hanya menjalani hidupnya. Dia berlatih setiap hari, 2 jam sekali di mesin olahraga tanpa gravitasi khusus. Tanpa ini, otot cepat melemah, dan tulang kehilangan kalsium. Ini terjadi karena tulang tidak lagi menopang berat badan. Tubuh menganggap, tulang tidak perlu lagi kuat, dan mulai membongkar, dan secara bertahap mendaur ulangnya. Di luar angkasa, wajah terasa bengkak, mata terasa seperti tertekan. Efeknya sama seperti penumpukan cairan di tubuh bagian atas. Punggung terasa sakit, karena tulang belakang meregang. Tidak ada tekanan di antara ruas tulang belakang, dan tinggi badan bertambah beberapa sentimeter. Tetapi tumbuh di luar angkasa, bukanlah suatu kesenangan, melainkan sumber rasa sakit yang menyiksa. Untuk tetap fokus, Rick menyalakan pagi dengan lampu, menutup malam dengan tirai tebal, dan mengikuti aturan yang ketat. Tanpa itu, otak akan kehilangan orientasinya. Siang dan malam menjadi kacau, perhatian menjadi kabur, dan bahkan tugas sederhana pun menjadi pencarian yang rumit. Kebersihan bukanlah mandi, melainkan tisu basah, busa, dan ventilasi. Anda mengenakan pakaian sampai benar-benar kotor, lalu membuangnya. Karena Anda tidak bisa mencucinya di luar angkasa. Tidak ada air, tidak ada mesin cuci. Dan kebersihan berarti keselamatan. Mikroba berperilaku berbeda di luar angkasa, berkembang biak lebih cepat, dan bisa menjadi lebih berbahaya. Internet lambat, tetapi ada koneksi. Kerabat mengirimkan video pendek, lagu-lagu yang familiar diputar melalui headphone-nya, dan semua ini membuat Rick tetap berpijak pada kenyataan dan mencegahnya menjadi gila karena monoton. Setelah sebulan di luar angkasa, Rick tidak lagi mengalami mabuk perjalanan, tetapi ia mudah teralihkan perhatiannya dan membuat kesalahan. Jadi, ia melakukan semuanya dengan perlahan dan tepat. Setiap gerakan dilakukan dengan sengaja. Tidak ada terburu-buru di luar angkasa. Rick melakukan pemeriksaan medisnya sendiri. Ia melakukan USG mengikuti instruksi video, mengambil sampel darah, dan mencatat denyut nadi. Dokter di bumi mengamati melalui kamera dan memberikan saran. Ini adalah telemedicine. Ketika dokter berada jauh, Anda mengikuti perintah mereka dengan tepat. Anda sekaligus menjadi pasien, perawat, dan teknisi. Mencukur rambut di luar angkasa adalah pengalaman yang istimewa. Alat cukur khusus dengan penyedot vakum menyedot rambut agar tidak terbang.
Jika terbang, Anda tidak dapat mengumpulkannya, dan itu dapat merusak peralatan. 3 bulan telah berlalu, dan Rick diliputi kesedihan. Air matanya tidak mengalir. Air mata itu menjadi tetesan, dan menempel di bulu matanya. Terkadang ia menangkapnya dengan jari-jarinya, terkadang ia hanya menunggu sampai menguap. Ini adalah sensasi yang aneh, agak sedih, tetapi juga lucu ketika Anda melihat ke cermin. Bermain dengan remah-remah dan tetesan air yang berterbangan sudah mulai membosankan, jadi Rick menghibur dirinya sendiri dengan terus-menerus membersihkan. Ini bermanfaat baik untuk keselamatan stasiun maupun untuk kewarasan sang astronot sendiri. Setelah 6 bulan di luar angkasa, tubuh sangat lelah dan telah berubah. Sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga semakin sulit untuk melawan bakteri. Penelitian menunjukkan bahwa mikroba bermutasi dan menjadi lebih agresif dalam kondisi tanpa gravitasi. Oleh karena itu, kebersihan bukanlah sekadar keinginan, tetapi pertahanan terhadap penyakit di masa depan. Ketika matahari memancarkan radiasi, Rick bersembunyi di kompartemen khusus, di balik dinding yang lebih melindungi dari partikel berbahaya. Di orbit, tidak ada atmosfer, seperti di bumi, dan semua radiasi luar angkasa langsung mengenai tubuh. Ini tidak langsung terasa, tetapi berbahaya dalam jangka panjang. Terkadang ada sesuatu yang rusak, dan itu tidak menyenangkan jika itu adalah toilet, karena tidak ada perlengkapan pipa di dekatnya. Kedengarannya lucu, tetapi juga berbahaya. Di pesawat ruang angkasa, semuanya harus segera diperbaiki, jika tidak, masalah akan berjatuhan satu demi satu. Setahun kemudian, Rick mengemasi barang-barangnya dan membuang sampah yang tidak perlu, menutup pintu, dan bersiap untuk mendarat di bumi. Kembali sangat sulit. Gravitasi mengembalikan berat ke normal, kepalanya terasa berat, kakinya terasa lemah, dan keseimbangannya hilang. Rick sekarang harus mempelajari semuanya dari awal, bahkan cara berjalan. Tapi dia selamat, hidup di orbit selama setahun penuh. Dan meskipun ototnya melemah, tulangnya melunak, dan otaknya hampir gila, yang terpenting adalah Rick menyadari betapa dia mencintai bumi. Berlangganan jika Anda juga menyukainya. Sampai jumpa.